Sarah Cruzan lahir di California pada tanggal 8 Januari tahun 78 dengan sederet ketidakberuntungan menyertainya. Ayahnya adalah penjahat kambuhan yang seumur hidupnya keluar masuk penjara sehingga tidak punya banyak kesempatan untuk menengok putrinya. Karena jarang bertemu, Sarah menganggap ayahnya seperti orang asing. Sedangkan ibunya adalah seorang wanita yang tidak mencintai putrinya sendiri. Sarah dan ibunya tinggal di California bersama kekasih ibunya yang tak kalah kejam. Sehari-hari, Sarah sudah terbiasa mendapatkan kekerasan serta perlakuan kasar. Bahkan kekasih ibunya tanpa perasaan merudah paksanya saat masih belia. Meski menjalani kehidupan yang keras, Sarah tetap berprestasi di sekolah. Dia sering terpilih sebagai pelajar teladan dan sangat aktif berorganisasi. Baginya, sekolah menjadi tempat pelarian di kala sedih, dan belajar adalah aktivitas kegemarannya. Namun sayangnya, semua prestasi yang diraih Sarah tidak mampu menyelamatkannya dari kemalangan. Sarah tenggelam dalam depresi akibat perlakuan buruk yang diterimanya di rumah, hingga dia mencoba bundir dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, bukannya merubah sikap, ibu Sarah justru mengusir putrinya yang malang dari rumah. Wanita tak berperasaan itu mengaku kewalahan mengurus putrinya. Saat itu, Sarah merasa bagaikan seseorang yang sudah terjatuh, kemudian tertimpa tangga. Selama ini, dia sudah diperlakukan dengan buruk oleh ibu dan kekasihnya. Sekarang malah diusir dari rumah. Di saat dunianya mendadak jadi gelap, Sarah berkenalan dengan George Gilbert Howard yang biasa dipanggilnya dengan singkatan Gigi. Gigi berprofesi sebagai pengepul pekerja malam. Pria itu hidup dari kerja keras bawahannya yang setiap malam terpaksa harus memuaskan hasrat para hidung belang. Sebenarnya, sejak pertama kali berkenalan dengan Sarah, Gigi sudah berniat merekrutnya. Sayangnya, Sarah tidak mengetahui siapa Gigi sebenarnya dan sama sekali tidak menduga rencana jahat pria itu. Gigi punya pengalaman dalam hal merekrut gadis seperti Sarah yang memiliki latar belakang keluarga yang berantakan. Proses perekrutan berjalan perlahan bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Gigi harus membuat Sarah merasa aman dan nyaman dulu berhubungan dengannya. Hingga akhirnya tumbuh rasa percaya dalam hati Sarah yang membuatnya mudah dikendalikan dan diarahkan oleh Gigi. Gigi memanjakan Sarah dengan berbagai macam hadiah mewah dan curahan perhatian yang membuat Sarah merasa spesial. Bahkan Sarah menganggap Gigi sebagai figur ayah yang selama ini selalu diimpikannya. Secara perlahan, Sarah mulai masuk dalam perangkap pria itu. Meski demikian, Gigi tidak mau gegabah. Dia menunggu kesiapan Sarah dan momen yang tepat untuk merekrut gadis itu. Hingga suatu hari pada tahun 91, Sarah tertimpa musibah. 3 orang teman sekolah merudah paksa di sebuah taman yang sepi. Sarah menceritakan kesedihan hatinya kepada Gigi, satu-satunya pria yang bisa dipercaya. Mendengar apa yang terjadi, Gigi tahu itu adalah saat yang sudah ditunggunya selama ini. Bukannya mendorong Sarah untuk lapor polisi, Gigi justru meyakinkan Sarah untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan hasrat para hidung belang yang mesum. Tanpa prasangka buruk, Sarah setuju menjadi anak buah Gigi. Sarah diajari bagaimana caranya memikat pria serta menarik pelanggan. Setiap sore, Gigi akan menurunkan Sarah dan yang lainnya di sekitar lokasi lampu merah. Gigi akan mengawasi mereka bekerja dan memastikan bisnisnya berjalan dengan mulus. Setiap pagi, Gigi akan menjemput mereka sambil mengumpulkan sebagian besar pendapatan anak buahnya setelah bekerja semalaman. Terkadang bila sepi pelanggan, maka mereka harus rela melayani Gigi, tak terkecuali Sarah. Rutinitas itu dijalani Sarah selama 3 tahun berikutnya.
Hingga suatu hari, Sarah menghabisi Gigi, bukan sebagai balasan atas perbuatannya selama ini, melainkan karena perintah pria lain. Insiden itu menjadi awal perjalanan panjang Sarah untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 94, Sarah tinggal bersama neneknya di San Diego. Di sana, Sarah berkenalan dengan Johnny Otis, seorang pemuda yang jatuh hati padanya. Johnny tahu latar belakang Sarah serta profesinya di dunia malam. Tetapi ia tidak peduli karena sudah terlanjur menyukai gadis itu. Johnny dan Sarah sepakat untuk menyembunyikan kenyataan itu dari orang di sekitar mereka. Sayangnya, rahasia Sarah ketahuan paman Johnny yang bernama James Earl Hampton. James bukanlah seorang pria terhormat yang akan diam saja mengetahui keburukan Sarah. James adalah seorang penjahat kambuhan yang baru saja bebas dari penjara dan sangat membutuhkan uang. Dia tahu tentang Gigi, bos Sarah, yang banyak uang berkat para pekerja malamnya. James kemudian memaksa Sarah untuk merampok Gigi. Tentu saja Sarah menolak rencana James itu. Dia tidak mungkin menyakiti Gigi. Tetapi apa daya, James justru mengancam akan menyakiti Sarah dan ibunya bila Sarah tidak menuruti rencananya. James bahkan mengancam Johnny, keponakannya sendiri, untuk membujuk Sarah agar mau menurut. Hingga akhirnya Sarah tidak punya pilihan lain dan terpaksa bersedia melaksanakan rencana James. Dipilihlah tanggal pelaksanaan pada 9 Maret tahun 94. Malam itu, Sarah mengajak Gigi pergi berkencan. Setelahnya, keduanya menginap di sebuah motel. Sarah berjanji akan menghabiskan malam itu bersama Gigi. Pria itu sama sekali tidak menduga bahwa Sarah datang membawa petaka yang menghampirinya. Saat mereka sedang asik bermesraan, secara tiba-tiba Sarah beraksi. Dia mendor Gigi yang lagi terlena dan seketika langsung tiada. Kemudian, Sarah mengambil uang dari dalam dompet milik Gigi senilai $1.500 beserta kunci mobil milik pria itu dan buru-buru pergi dari sana. Sarah kemudian menemui kekasihnya Johnny dan pamannya James di sebuah supermarket tak jauh dari motel di mana dia menyerahkan hasil dari aksinya. Keesokan harinya, Gigi ditemukan oleh petugas kebersihan motel dalam keadaan sudah meninggal dunia. Penyelidikan kasus itu berjalan dengan cepat karena Sarah secara tidak sengaja meninggalkan kartu identitasnya di dalam kamar motel. Pada tanggal 14 Maret tahun 94, Sarah pun ditangkap dengan dakwaan perampokan dan dakwaan pembunuhan. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa aksi Sarah atas perintah James dan penyidik tidak menghiraukan keterangan yang diberikan Sarah saat interogasi. Di pengadilan, kejadiannya tidak terlalu berbeda. Hakim dan para juri sudah membuat keputusan bahwa Sarah bersalah tanpa mempertimbangkan semua faktor yang mendukung hingga Sarah menjadi seperti itu. Sarah bahkan dilarang untuk menceritakan latar belakang kehidupannya yang begitu keras. Persidangan berlangsung di pengadilan umum, meski saat itu usia Sarah belum mencukupi untuk disidangkan di sana. Sarah menanggung semuanya sendirian, karena Johnny dan James sama sekali tidak dicurigai. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Mei tahun 95, Sarah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dia kemudian terpaksa menjalani hukumannya di penjara dewasa dan bukan remaja. Saat menjalani hukumannya di balik jeruji besi, Sarah mulai merasa keadilan tidak berpihak padanya. Dia mencari bantuan hukum dari dalam penjara, hingga kasusnya tercium oleh lembaga hak asasi manusia yang kemudian memberikan dukungan mereka. Kasus Sarah Kruse meluas di publik dan menarik perhatian masyarakat. Kebanyakan dari mereka merasa tidak percaya dengan sistem peradilan yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang di bawah umur dengan hukuman layaknya orang dewasa. Masyarakat mulai menandatangani petisi yang menuntut agar persidangan Sarah Kruse diulang.
Tokoh dari dunia politik juga ikut mendukung pembebasan Sarah Cruzan dari hukuman dan mengutuk pengadilan yang membungkam Sarah Cruzan memberikan kesaksian tentang masa lalunya. Namun, perjuangan keadilan untuk Sarah Cruzan bukanlah perkara mudah dan membutuhkan waktu belasan tahun hingga akhirnya mulai membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Januari tahun 2011, Arnold Schwarzenegger, gubernur California saat itu, yang juga seorang aktor laga Hollywood, memberikan keringanan hukuman kepada Sarah Cruzan. Hukumannya diturunkan dari penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat menjadi hukuman 25 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat. Saat itu, Sarah sudah menjalani 16 tahun penjara atau sekitar 70% dari masa hukumannya yang baru, yaitu 25 tahun tahanan. Artinya, secara hukum di Amerika, Sarah sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. 2 tahun setelah itu, pada tanggal 31 Oktober tahun 2013, akhirnya permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan Sarah dikabulkan. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi Sarah karena akhirnya setelah 19 tahun berada di balik jeruji besi, Sarah Cruzan kembali bisa menghirup udara bebas. Meski demikian, kebebasannya saat itu adalah bersyarat dan tidak bebas murni, sehingga bila di kemudian hari Sarah melakukan pelanggaran lain, maka hukumannya pun kembali dijalankan. Namun Sarah tidak peduli pada jenis kebebasannya. Dia sudah sangat bersyukur, akhirnya bisa bebas dan mewujudkan rasa syukurnya dengan membantu masyarakat sekitar. Sarah Cruzan menjadi seorang aktivis yang memperjuangkan perubahan sistem keadilan dan hukum di wilayah California. Ia banyak membantu masyarakat yang mengalami kejadian seperti dirinya dan memberikan dukungan secara aktif bagi korban KDRT. Kerja keras serta peran aktif Sarah Cruzan di tengah masyarakat diapresiasi positif hingga dia dianugerahi pengampunan hukuman pada bulan Juli tahun 2022 oleh Gubernur California saat ini, Gavin Newsom. Dengan pengampunan itu, tidak berarti aksinya di masa lalu dihapuskan, tetapi sejak saat itu Sarah dianggap bebas secara murni tanpa syarat. Pada akhirnya, keadilan pasti memihak yang benar, meski harus bersabar hingga belasan tahun lamanya. Sarah telah menebus kesalahannya selama 19 tahun di penjara, sedangkan Gigi Howard sebagai sosok yang menjerumuskan Sarah ke dalam lembah kelam dan tega mengambil keuntungan dari sana, akhirnya harus membayar perbuatannya dengan nyawanya sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tuliskan opini kalian dalam kolom komentar ya. Itulah akhir video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.